Waalaikumsalam. Gimana duduknya sudah nyaman Mas Fajar? Sudah. Oke. Halo, ketemu lagi ya sama Ibu di pertemuan ketiga ini. Kita bertemu lagi. Gimana kabarnya Mas? Baik. Oke. Udah makan tadi pagi? Sudah. Oh ya, tadi pagi Mas Fajar diantar atau berangkat sendiri sekolahnya saya? Oke. Hari ini kan pertemuan ketiga. Ibu ingin melihat perkembangan dari rencana-rencana yang Mas Fajar buat di pertemuan kedua kita. Nah, untuk memastikan rencana-rencana ini berjalan lancar, Ibu akan mengulangi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mas Fajar ingin bisa mengatur waktu untuk belajar. Terus yang kedua, ingin mengatur waktu tidur. Terus yang ketiga, mengatur waktu untuk tidak keluar malam gitu kan, bermain supaya nggak terlambat di sekolah dan nggak tidur di kelas gitu kan. Benar. Oke. Habis itu gimana perkembangannya akhir-akhir ini, seminggu ini? Ada perkembangannya. Oke, yang pertama tadi gimana perkembangan Mas Fajar dalam mengatur waktu untuk tidak keluar malam atau bangun agar nggak kesiangan, itu gimana Mas? Sekitar jam 10. Terus gitu. Terlambat nggak tadi sekolahnya? Enggak ya. Terus Ibu lihat tadi juga pas kita ajarkan jam berapa tadi? Jam 5 atau jam 6 ya? Itu Mas Fajar juga udah bangun kan, udah bisa jawab dari Ibu juga untuk melakukan, kan kita ajak untuk berkoordinasi hari ini, kegiatan hari ini. Bagus itu, udah mulai lebih baik kan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan kedua kan, pertemuan satu Mas Fajar menyadari hal itu bahwa itu salah. Terus yang kedua kan Mas Fajar sudah mulai berubah jadi lebih baik mungkin, tapi untuk pertemuan ketiga ini perkembangannya akan jauh lebih baik ya Mas. Bagus sekali Mas. Nah, terus itu kan untuk waktu tidur ya Mas. Nah, untuk perkembangan waktu belajarnya gimana Mas? Habis maghrib. Hanya habis maghrib atau ada waktu lain selain habis maghrib? Oh, nggak ada. Gitu. Mas Fajar merasa dari perkembangan ini Mas Fajar merasa kalau Mas Fajar semakin disiplin waktu atau belum? Ya. Oke, alhamdulillah ya Mas, dari pertemuan 1 sampai 2 itu sampai ketiga ini ada perkembangan ya secara Mas. Terus untuk orang tua mendukung Mas Fajar buat ke arah yang positif ya. Nah, contohnya orang tua mendukung Mas Fajar ke arah yang positif itu gimana Mas? Memberi semangat belajar kan? Terus untuk
nilainya Mas Wardah gimana? Alhamdulillah kalau gitu ya Mas, nilai udah mulai membaik, terus waktu tidurnya sudah mulai membaik juga, mungkin udah baik ya dalam kategori seperti itu. Terus habis itu kayak waktu bermainnya itu udah bisa dikelola Mas, sudah. Sekarang mainnya jam berapa sampai jam berapa Mas? Bagus ya kalau gitu kan. Awalnya Mas Wardah di pertemuan kedua kemarin ibu tanya waktu bermainnya Mas Wardah kan jam berapa? Jam 9 sampai jam 12 ya. Terus habis itu ada perubahan ini, Mas, ada perkembangan dari Mas Wardah itu jam 8 sampai nanti pulangnya mulai jam 9 sampai jam 10 itu udah pulang. Bagus sekali sih Mas. Jadi kalau waktu bermain. Nah terus apakah Mas Wardah merasa kalau itu tuh cara yang ampuh buat mengatasi waktu belajar Mas Wardah, mengurangi bermain, terus mengelola waktu tidur, itu belajar Mas Wardah udah optimal belum? Sudah ya. Terus itu dalam melakukan perkembangan itu ada kendala nggak Mas? Oh nggak ada. Kayak lingkungan teman, lingkungan orang tua itu gimana? Oh aman. Berarti mendukung penuh Mas Wardah buat yang lebih ke arah yang lebih baik ya Mas. Bagus sih, bagus. Terus setelah belajar Mas Wardah langsung bermain atau masih melakukan aktivitas apa? Oh kadang masih main HP. Kalau gitu biasanya lihat apa di HP Mas? Oh lihat TikTok. Wah ya sih, TikTok emang asik. Tapi kalau jangan keseringan lihat TikTok ya, nanti waktunya semakin berkurang karena waktu itu sangat berharga dan harus dihargai juga, seperti itu ya Mas. Terus untuk ketakutan Mas Wardah yang di awal itu, yang ditakutkan pertama itu udah hilang atau belum? Sudah. Oke, jadi nanti setelah kita bertemu 1 sampai pertemuan terakhir ini, rasa sih sudah cukup ya, karena Mas Wardah udah ada perkembangan mulai dari pertemuan pertama mengalami masalah, yang kedua kita Mas Wardah menunjukkan perkembangannya Mas Wardah, terus yang ketiga itu Mas Wardah udah berkembang. Oke. Terus Mas Wardah hari ini mata pelajarannya apa Mas? Oh matematika lagi. Oh oke. Gimana nilai matematikanya Mas? Oh sudah mulai membaik. Oke. Biasanya berapa sih Mas nilainya? Biasanya segitu. Terus berubah jadi 9. Oh 9. Oke. Alhamdulillah ya Mas, udah ada perkembangan juga di nilai matematika. Terus selain nilai matematikanya Mas sudah naik, ada mata pelajaran yang lain nggak yang naik juga? IPA, terus ada bahasa Indonesia gitu. Itu aja atau ada yang lain lagi? Itu kalau IPA awalnya berapa Mas? 70-an jadi wah 80-85 ya Mas. Terus yang kedua tadi bahasa Indonesia. Nah yang
sebelum ada konsul sama ibu itu berapa bahasa Indonesia? 80. Terus setelah kita konseling selama ini 9 bulan. 9 bulan. Hebat sih. Terus yang ketiga ada IPS ya tadi Mas? Itu berapa awalnya? IPS 75. IPS 75. Terus jadi 85. Pertahankan ya Mas, itu nilai akademik itu harus dipertahankan karena nanti kita itu kita nggak tahu ya itu berguna di depan atau enggaknya. Cuman nilai akademik itu pastinya sangat berguna bagi kita seperti itu. Dan terus Mas Warga masih suka bolos sekolah nggak? Enggak juga ya. Terus kalau ngantuk di kelas? Sudah jarang. Bagus Mas kalau kalau gitu ya perkembangannya. Nah, kalau menurut Mas Warga ngantuk di kelas kan emang ini ya nggak apa ya, salah kan ya? Berarti salah itu ngantuk di kelas. Nah, terus menurut Mas Warga ngantuk di kelas itu apa ya, harus dikurangi atau enggak? Iya toh. Oke. Berarti Mas Warga sadar juga kalau ngantuk di kelas itu salah, dan sekarang Mas Warga udah jarang juga ya ngantuk di kelas, duduk di kelas. Soalnya kan ada guru mata pelajaran yang ngajar di kelas. Nah, kalau Mas Warga ngantuk atau tidur gitu kan namanya kan nggak menghargai gurunya berbicara di depan kelas, benar kan Mas? Nah, seperti itu. Jadi kedepannya Mas Warga harus lebih meningkatkan apa ya, harus lebih meningkatkan dan mengurangi itulah gitu ya Mas, yang nanti di kelas itu berarti sudah beres ya Mas yang nanti di kelas itu. Terus tadi kembali lagi yang pertama kan kita mengatur waktu untuk bermain. Nah itu menurut Mas Warga udah seperti udah tuntas atau belum, atau udah optimal atau belum? Sudah ya. Ya sih, kalau dilihat-lihat juga perkembangan Mas Warga dari pertemuan yang pertama, terus kedua, terus yang ini ya sudah berkembang ya, ibu lihat itu. Terus yang kedua tadi untuk waktu belajar, waktu belajarnya Mas Warga merasa kalau belajarku itu udah optimal, udah bisa meningkatkan nilai akademik aku gitu. Merasa nggak Mas? Merasa ya. Oke. Dan untuk waktu belajar ini juga ibu lihat dari pertemuan kita pertama, kedua, terus yang ketiga itu juga ada perbedaannya. Tuh kan yang pertama Mas ada kayak sadar kalau belajar itu penting. Terus yang kedua Mas ada belajar gimana sih caranya mengatur waktu untuk belajar, terus gunanya itu untuk meningkatkan nilai akademik Mas Warga, terus gitu kan. Nah itu benar sih. Terus Mas Warga terus menambah waktu belajarnya ya tadi. Oke, kita yang kedua kan Mas Warga sering apa ya, waktunya itu nggak nentu kan untuk belajar. Nah kalau sekarang Mas Warga sudah bisa mengelola waktu belajarnya itu, artinya tadi kan sudah setiap habis maghrib belajar gitu kan, setiap hari ya Mas, itu pertahankan ya Mas, setiap hari habis maghrib walaupun nggak ada tugas itu belajar. Terus yang ketiga waktu tidur kan. Nah, cara mengatur waktu tidur. Nah, waktu tidurnya Mas Warga kan ibunya dia juga berkembang dari mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga itu juga ada perbedaan. Semakin ke sini semakin jadi lebih baik, terus jadi teratur juga. Terus tadi kan jarang pulang pagi lagi ya. Terus habis itu
Mas Wardah mainnya sekitar jam 8, terus pulangnya jam 9, jam 10 gitu udah pulang. Oke, terus habis itu untuk membalas juga udah enggak. Terus untuk kondisi berarti Mas Wardah udah merasa Mas Wardah itu nggak melanggar tata tertib kan? Udah, oke. Kemarin udah potong Mas? Belum ya? Oke, selanjutnya nanti dipotong ya Mas? Ya, oke. Tapi perkembangan Mas Wardah menurut Ibu itu udah baik sih, dan itu perlu dipertahankan, perlu dikonsistenin. Terus Mas Wardah ada komitmen di diri Mas Wardah kalau aku ini harus melakukan ini, kebiasaan ini, kedisiplinan ini, itu ya Mas. Ibu mau tanya nih sama Mas Wardah, menurut Mas Wardah konseling hari ini tuh bagaimana kesannya menurut Mas Wardah? Senang sih. Terus bisa sangat terbantu. Bisa sangat terbantu ya Mas. Ya, Ibu juga senang melakukan aktivitas konseling individu ini bersama Mas Wardah. Oke, dan apa ya, Mas Wardah juga lebih baik juga, Ibu juga senang, terus gembira, terus ya lihat Mas Wardah lebih segar dan datang tepat waktu tuh Ibu juga senang lihatnya perubahannya gitu. Terus menurut Mas Wardah sekarang bisa berkomitmen untuk kedepannya, bisa ya, bisa berkomitmen untuk kedepannya untuk perubahan yang lebih lagi dari perubahan atau perkembangan kita yang bertemu dari pertemuan pertama, terus kedua, terus ini yang terakhir kita evaluasi ini. Terus kita ini pertemuan tutup ya, menutup, soalnya ibu kita ini adalah pertemuan yang terakhir karena Mas Wardah sudah mulai dan mungkin bisa berkomitmen gitu. Merasa seperti itu. Oke. Menurut Mas Wardah kesimpulan sesi konseling kita hari ini apa Mas? Lebih sangat terbantu. Terus ada lagi tenang atau apa gitu, bilang aja nggak apa-apa, bicara jujur, terus terpaksa enggak gitu, enggak ya. Oke. Terus habis itu apa ya, oke, habis itu Mas Wardah habis pulang dari sekolah nih, kegiatannya apa? Gitu, kadang main HP, habis itu tidur. Oh iya, Mas Wardah itu punya kakak? Oh punya, laki-laki? Oh perempuan. Jadi Mas Wardah anak berapa? Oh kedua. Oke. Oh iya Mas, Ibu mau nanya, untuk Ibu mau memastikan saja kalau waktu kita pertemuan kedua itu kan Ibu kayak bertanya dengan pertemanan Mas Wardah atau lingkungan keluarga Mas Wardah mendukung Mas Wardah untuk belajar atau hal itu kan yang perlu berjalan. Itu cuma memastikan aja, itu lingkungan pertemanannya Mas Wardah itu udah mendukung apa belum? Sudah ya. Terus kalau
Mas pada bawa tugas ke sana masih kayak nggak boleh atau mas udah enggak ya. Oke, terus lingkungan keluarga kayak ibu kayak ayah itu orang tua kayak orang tua itu mendukung Mas Wardah buat belajar nggak? Iya kan? Kan di pertemuan kedua kan sempat bilang Mas Wardah kayak eh, jarang dibantu belajar buat jarang dibantu belajar oleh orang tuanya karena sekarang itu gimana Mas? Yang sudah mulai dibantu sama ibu. Gitu. Kalau gitu kerjaan ibunya Toko ayah ayah pipa namanya. dan kerjanya di mana? Di dalam kota apa luar kota? Kota Parepare. Oh, itu bisa loh disiplin deh. Tiap harinya di ini enggak di apa itu namanya kayak di disiplinkan ayahnya atau ada apa yang dibilang kalau waktu itu penting itu pernah nggak gitu? Oh, ya terus oke. Oh iya mas tadi kan udah ahli ya berkembang ya kerja yang lebih baik. Nah itu Mas Wada merasa lega nggak dan merasa senang dengan perkembangannya Mas Wada saat ini kayak aku ini merasa kalau harus meningkatkan seperti itu rasanya gimana Mas? Senang gitu ya dalam menjalankan rencana-rencana Mas Wada itu Mas Wada merasa kayak gimana Mas? Kayak aku dapat perubahan nih seneng deh itu atau gimana gitu Mas? Sudah mulai Oh gitu jadi Mas Wada senang kalau ada perubahan ya. Mas Wada sekarang kesibukannya di rumah selain main HP tidur itu apa Mas? Wah membantu orang tua apa itu? disuruh beli beras, terus disuruh cuci baju. Disuruh kelas terus cuci baju ya sama membantu orang tua itu emang kewajiban seorang anak. Benar kan Mas? Oke. Ibu lihat dari pertemuan coaching kita pertama, terus kedua, terus ini itu Mas Wardah sudah berubah dan berkembang jadi lebih baik, bertumbuh jadi lebih baik, hingga Mas Wardah itu mengoptimalkan apa yang Mas Wardah lakukan, terus berkomitmen juga biar semakin bisa mencapai optimalisasi Mas Wardah lebih baik. Terus habis itu nilai akademiknya Mas Wardah semakin naik. Ini kan nilai 1 sama karena itu kalau kita berkomitmen, kalau Mas Wardah berkomitmen sama rencananya Mas Wardah yang mengatur waktu belajar itu tadi, pastinya nanti Mas Wardah dapat nilai 100. Ya udah, Ibu rasa sesi konseling hari ini selesai dan Ibu rasa juga perkembangan Mas Wardah juga lebih baik sekali dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oh ya Mas, gimana rasanya konseling sama Ibu hari ini? Senang. Senang ya Mas?
Oh ya Mas Wada, nanti kalau ada kayak mau yang diceritain gitu, eh, bisa cerita ke ibu, chat bisa punya nomor ibu toh. Bu, saya lagi gini sedih gitu, nggak apa-apa cerita aja gitu ya Mas. Ibu stay buat Mas Wada 4 jam. Oke. Oke, dari pertemuan ini Ibu mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Mas Wada udah sukarela datang untuk dipanggil Ibu kegiatan untuk konseling individu, konseling ini. Nah, sukarela, terus terbuka juga, terus senang bertemu Ibu juga kan. Nah, Ibu kira cukup sampai sini aja. Nanti kalau Mas Wada pengen ketemu juga nggak apa-apa, nggak usah aja juga nggak apa-apa, gitu ya Mas. Kalau misal Mas Wada pengen ketemu Ibu langsung gitu, itu ya nggak apa-apa. Tapi chat dulu, gitu ya. Oke, kita nanti janjian gini-gini gimana, gitu kan Mas. Oke, jadi semua masalah dari pertemuan pertama itu sudah tuntas ya Mas, dan nilai akademik Mas Wada juga sudah baik banget malah ya, yang awalnya rendah jadi tinggi gitu ya. Oke, dari Ibu cukup sekian, terima kasih ya Mas. Oke, Mas Wada hari ini itu apa Mas mata pelajarannya? Selain ini apa lagi? baca 2 jam sama PKM. sama PKN. Terus habis ini? Habis ini PKM. Habis ini PPKN. Gurunya siapa? Pak siapa? Pak Ani. Pak Hani. Ya. Oh, Pak Hani. Oke. Ya udah Mas, bisa kembali lagi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih ya Mas Wada.